semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Tiara, Yasmin, Dina, Said, Dea, dan Nuraili. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai jaringan komputer dan internet. Materi yang akan kami bawakan terdiri dari pengertian jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, topologi jaringan, jaringan lokal, kabel maupun nirkabel, perangkat jaringan komputer, cara koneksi jaringan komputer, pengertian internet, kegunaan internet, dan jenis komunikasi data pada internet. Jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan melalui media kabel atau nirkabel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer yang terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network, adalah jaringan berskala kecil seperti di rumah, kantor, atau sekolah. Poin yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, adalah jaringan untuk area lebih besar seperti satu kota. Poin yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network, adalah jaringan berskala luas mencakup negara atau benua. Contohnya internet. Poin yang keempat ada PAN, yaitu Personal Area Network, adalah jaringan pribadi untuk perangkat seperti ponsel dan laptop. Selanjutnya poin yang terakhir ada VPN, yaitu Virtual Private Network, adalah jaringan virtual untuk akses aman melalui internet. Selanjutnya ada materi mengenai topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan adalah cara atau pola mengatur perangkat dalam sebuah jaringan komputer, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Topologi yang digunakan untuk jaringan lokal, di antaranya yang pertama yaitu topologi jaringan kabel. Nah, contoh dari topologi jaringan kabel yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Lalu yang kedua ada topologi jaringan nirkabel. Nah, contoh dari topologi jaringan nirkabel diantaranya yaitu ada topologi infrastruktur, topologi ADHOC, dan topologi mesh wireless. Perbandingan antara topologi jaringan kabel dan topologi jaringan nirkabel. Apabila untuk jaringan kabel itu stabil, cepat, dan cocok untuk penggunaan intensif. Sedangkan untuk nirkabel itu fleksibel, mudah dipasang, dan cocok untuk perangkat mobile. Jadi itu ya teman-teman perbandingan antara topologi jaringan kabel dan topologi jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh dari topologi jaringan kabel. Sebelumnya sudah sempat disebutkan ya teman-teman contoh dari topologi jaringan kabel. Tetapi di sini saya akan menjelaskan terkait masing-masing dari contoh topologi jaringan kabel. Nah, untuk topologi yang pertama yaitu ada topologi bus. Topologi bus merupakan pilihan topologi tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan lingkungan penggunanya. Menggunakan satu kabel utama sebagai tulang punggung jaringan. Cocok untuk jaringan kecil tetapi sulit untuk dikembangkan. Kelemahannya yaitu jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Lalu yang kedua ada topologi star. Untuk topologi star, setiap perangkat terhubung ke switch atau hub di pusat, mudah dikelola dan diperluas, serta jika salah satu perangkat gagal, jaringan akan tetap berfungsi. Kelemahannya, jika switch atau hub gagal, maka seluruh jaringan akan terhenti. Untuk yang ketiga adalah topologi ring. Untuk topologi ring, perangkat dihubungkan membentuk lingkaran, data mengalir dalam satu arah, dan efisien untuk transmisi data berkelanjutan. Tetapi jika satu perangkat gagal, maka jaringannya akan terputus. Yang terakhir yaitu ada topologi mesh. Untuk topologi mesh, semua perangkat terhubung langsung satu sama lain.
dan sangat andal, tetapi mahal dan sulit diatur karena membutuhkan banyak kabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari topologi jaringan nirkabel. Untuk yang pertama ada topologi infrastruktur. Untuk topologi infrastruktur, perangkat terhubung melalui access point atau bisa disebut juga dengan sebutan AP. Biasanya digunakan untuk jaringan WiFi di rumah atau kantor dan memungkinkan jangkauan lebih luas bergantung pada lokasi AP. Yang kedua ada topologi ADHOC. Untuk topologi ADHOC, perangkat lebih terhubung langsung tanpa menggunakan AP. Cocok untuk komunikasi langsung sementara per-to-per. Dan keterbatasannya yaitu jangkauan lebih pendek dan kurang stabil dibandingkan dengan topologi infrastruktur. Dan yang terakhir ada topologi mesh wireless. Untuk topologi mesh wireless itu mirip dengan mesh kabel, tetapi menggunakan sinyal nirkabel, cocok untuk memperluas jangkauan jaringan di area yang luas dan lebih fleksibel, namun membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks. Jadi itu ya teman-teman penjelasan dari masing-masing contoh topologi jaringan nirkabel. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu tidak terkait dengan perangkat yang ada pada jaringan komputer? Agar teman-teman lebih memahami, akan saya jelaskan ya. Mohon disimak. Perangkat jaringan komputer. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada router, yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengatur lalu lintas data. Yang kedua ada switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Yang ketiga ada access point, yaitu memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Yang keempat ada modem, yaitu mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk koneksi internet. Yang kelima ada NIC, yaitu Network Interface Card, yaitu kartu untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Dan yang terakhir ada kabel jaringan, adalah media fisik seperti kabel UTP, fiber optik atau koaksial. Jadi itu ya teman-teman penjelasan mengenai perangkat yang ada pada jaringan komputer. Setelah mempelajari perangkat yang ada pada jaringan komputer, sekarang kita mempelajari cara koneksi jaringan komputer. Nah, di sini terdapat 2 cara ya teman-teman. Yang pertama menggunakan kabel dan yang kedua nirkabel. Apabila menggunakan kabel, langkah pertama kita pastikan perangkat memiliki port internet. Yang kedua, sambungkan kabel jaringan ke switch atau router. Dan yang terakhir, konfigurasi IP otomatis atau manual. Tetapi apabila menggunakan nirkabel, langkah pertama kita harus pastikan perangkat memiliki adaptor WiFi. Langkah kedua, hubungkan ke jaringan WiFi dengan memasukkan kata sandi. Dan langkah terakhir, konfigurasi IP jika diperlukan. Jadi itu ya teman-teman, cara koneksi jaringan komputer dengan menggunakan kabel dan nirkabel. Nah teman-teman sekalian, ada yang tahu tidak apa itu internet? Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan internet, kegunaan internet, dan jenis komunikasi data pada internet. Mohon disimak ya teman-teman. Pengertian internet. Jadi, internet itu adalah jaringan komputer global yang saling terhubung, memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Internet menggunakan protokol seperti IP, yaitu Internet Protocol, dan TCP, yaitu Transmission Control Protocol, agar data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Awalnya internet itu dikembangkan sebagai proyek militer oleh ARPANET pada tahun 1969 dan kemudian meluas menjadi jaringan publik untuk mendukung komunikasi dan akses informasi. Jadi itu ya teman-teman mengenai pengertian dari internet. Nah, selanjutnya ada kegunaan internet. Di sini kegunaannya ada 7 teman-teman. Yang pertama sebagai komunikasi.
yaitu menghubungkan orang melalui email, media sosial, panggilan video, atau chat. Yang kedua, sebagai akses informasi, yaitu mencari informasi melalui mesin pencari, membaca berita, atau belajar online. Kegunaan yang ketiga yaitu sebagai bisnis dan perdagangan, mendukung e-commerce, perikanan online, dan transaksi keuangan. Yang keempat itu sebagai pendidikan, menyediakan platform belajar daring, akses materi pembelajaran, hingga kursus online. Nah, yang keenam yaitu sebagai hiburan, streaming film, musik, game online, atau media sosial. Yang keenam, kolaborasi dan produktivitas, mendukung kerja jarak jauh, berbagi dokumen, dan rapat daring. Yang ketujuh, sebagai pelayanan publik, mengakses pelayanan pemerintah, kesehatan, hingga pembayaran online. Jadi itu ya teman-teman kegunaan dari internet. Wah, ternyata internet itu sangat berguna sekali ya teman-teman untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita harus bisa manfaatkan internet dengan sebaik mungkin ya. Sekarang kita lanjut yuk ke materi terakhir, yaitu jenis komunikasi data pada internet. Mohon simak ya teman-teman. Komunikasi data di internet itu sangat beragam loh, tergantung pada arah aliran data, media yang digunakan, cara perangkat saling terhubung, dan jenis layanan yang digunakan. Nah, jenis komunikasi data pada internet yang pertama itu berdasarkan arah aliran data, yaitu satu arah, simplex, dua arah bergantian, half duplex, atau dua arah sekaligus, full duplex. Yang kedua, media transmisi, yaitu menggunakan kabel UTP fiber optik atau nirkabel yaitu Wi-Fi, Bluetooth, dan 4G. Yang ketiga ada topologi jaringan, yaitu cara perangkat saling terhubung seperti bus, star, ring, atau mesh. Dan yang terakhir ada layanan, yaitu protokol yang digunakan seperti IP, TCP, UDP, HTTP, FTP, dan SMTP.